Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, Abang Kakak rahimakumullah, senang sekali saya Lukman kembali bisa menemani Abang Kakak semuanya. Kali ini topik atau judul yang akan kita bicarakan adalah samurai potong bawang. Tentu di kalangan sahabat-sahabat yang mungkin sudah pernah menyaksikan atau mendengarkan kisah ini sudah sangat tidak asing lagi. Apa yang saya maksud dengan samurai potong bawang? Kalau kita tahu dunia ninja atau sering menonton film-film Jepang yang bercerita tentang kesatria ninja yang menggunakan sebuah alat yang tak tertandingi, itu sebuah samurai yang diklaim sebagai salah satu pedang tertajam di dunia. Bukankah samurai itu bisa memotong sehelai rambut hanya dengan dilewatkan saja di atasnya, untuk menunjukkan betapa tajamnya samurai tersebut? Tapi judul yang kita angkat adalah samurai potong bawang. Kenapa samurai yang sangat tajam, sebuah alat yang hebat, justru digunakan hanya untuk memotong bawang, yang seharusnya potong bawang tersebut, untuk memotong bawang tersebut justru perlu hanya menggunakan pisau dapur saja. Kenapa untuk memotong bawang justru menggunakan alat yang sangat mahal, alat yang tajam? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Abang Kakak yang dirahmati Allah, samurai adalah sebuah alat yang tajam, yang mahal, yang berkualitas. Sedangkan bawang menunjukkan sebuah gambaran sangat kontras. Seharusnya samurai bisa dipakai untuk menebas leher manusia, dipakai untuk menyembelih hewan, dan seterusnya. Tapi kenapa samurai digunakan untuk motong bawang? Hal yang sangat mudah, simple, sederhana, dan remeh-temeh. Abang Kakak rahimakumullah, bukankah Allah sebenarnya telah memberikan kepada kita semuanya sebuah samurai? Sebagaimana firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah aku ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Berarti tubuh yang kita miliki ini adalah tubuh yang dikarunia Allah dengan sebaik-baiknya. Bukan hal yang sederhana ketika kita bisa melihat, bukan hal yang sederhana ketika kita bisa mendengar, bukan hal yang sederhana ketika kita bisa berbicara. Karena banyak orang di muka bumi ini berdoa, ya Allah izinkan aku melihat dunia ini ya Allah, karena dia sedang buta. Ya Allah izinkan aku untuk mendengar suara burung ya Allah, karena dia sedang tuli. Ya Allah izinkan aku bisa berbicara, bukan kalimat ya Allah, izinkan aku mengucapkan satu huruf saja. Abang Kakak rahimakumullah, mungkin kita menganggap tangan ini sesuatu yang biasa, tapi ada orang yang ditakdirkan Allah lahir tanpa tangan. Ada orang yang ditakdirkan Allah lahir tanpa kaki. Tentu sebenarnya menjadi perenungan untuk kita yang sangat mendalam. Sebelum kita menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi finansial, menyalahkan semua masalah yang sedang kita hadapi, sudahkah kita mensyukuri terlebih dahulu apa yang sudah diberikan Allah? Jangan sampai mata ini justru dipakai untuk melihat maksiat, telinga ini dipakai untuk mendengar hasad-hasud iri dengki, mulut ini dipakai hanya untuk menyakiti orang lain, jauh dan kering dari zikrullah, kaki ini terasa berat untuk melangkah ke majelis ilmu dan masjid. Jangan sampai kita diberikan samurai, tapi justru kita pakai untuk memotong bawang. Poin yang kedua, selain anggota tubuh yang sangat sempurna, samurai yang diberikan Allah sangat terbatas dan diberikan kepada semua orang dengan jumlah yang sama. Apakah samurai yang kedua? Samurai yang kedua adalah waktu. Dalam pepatah Arab dikatakan al-waqtu kasaifi illam taqta'hu qata'aka. Yang namanya waktu itu seperti sebuah samurai. Kalau engkau tidak memotongnya, tidak memanfaatkannya dengan baik, maka waktu itu yang akan menggilasmu. Berapa banyak orang-orang yang justru melakukan penyesalan dan merasakan menyesal yang sangat dalam. Kemana saja aku selama ini? Rata-rata di usia tua. Maka buat kita semuanya, supaya kita tidak menyesal di akhirnya, maka mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Karena orang kaya 24 jam, orang miskin 24 jam, orang hebat 24 jam, orang melarat juga 24 jam, orang pintar 24 jam, orang yang takdirkan Allah tidak berilmu juga 24 jam, orang yang banyak masalah 24 jam, orang yang banyak hutangnya 24 jam. Maka waktu yang diberikan Allah sama. Bagaimana kita memaksimalkan dan memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk semakin hari semakin dekat kepada Allah.
tentu nasihat ini juga untuk saya pribadi. Semoga ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.